warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat belajar sejarah peradaban Islam pada hari ini. Shalawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan sholawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliaulah kita dapat merasakan indahnya ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam, yakninya Ibu Dr. Hajah Yanti Mulia Roza SSMA, dan serta teman-teman jurusan jurnalistik Islam yang insya Allah diberkati oleh Allah. Pada video kali ini saya Meli Puspita Sari dan rekan saya Putri Rindiri Kartina ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Masa Pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dan untuk biografi dan prestasi Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Rindiri Kardina. Pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adapun nasab beliau yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Tayyami. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun setelah Rasulullah wafat, terjadilah perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya. Sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena beliau menantu Rasulullah dan sudah diyakini akan kedekatannya. Sayyidina Umar mengusulkan agar diadakannya musyawarah, dan bertempatlah musyawarah itu di Sakifah Bani Sa'idah. Maka setelah diadakannya musyawarah, terpilihlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti setelah Rasulullah. Adapun prestasi-prestasi Abu Bakar, yang pertama yaitu beliau sudah berhasil memberantas adanya nabi palsu, kemudian menumpas para pembangkang zakat, memberantas kaum murtad, dan mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Adapun nasab beliau yaitu Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'bi Bunya. Adapun prestasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yaitu menetapkan penanggalan Hijriyah. Sebelumnya penanggalan itu menggunakan penanggalan Masehi, dan penanggalan Hijriyah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian Sayyidina Umar juga menetapkan uang resmi negara. Kemudian membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat, dan membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. Kemudian menetapkan gaji pegawai kekhalifahan, kemudian membentuk angkatan perang yang kuat, dan merapikan struktur dan administrasi pemerintahan. Yang terakhir, beliau berhasil membentuk lembaga peradilan. Untuk khalifah yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Rindiri Kardina. Yang ketiga Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Kusan bin Kilab nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah. Telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Kebijakan Utsman bin Affan meneruskan kebijakan Umar bin Khattab pada bidang lembaga keuangan, menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan ke para mustaqib, menerapkan pajak bumi atau kharaj, dan menetapkan pajak barang perdagangan. 10% memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi-prestasi Utsman bin Affan. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara membaca Al-Quran, menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam, mengatur pola pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar, nama Ali bin Abi Thalib bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Khalib. Awalnya ibunda Ali memberi nama Haidar atau singa, lalu diganti dengan nama Ali, julukannya Abul Hasan. Sedangkan Abu Khurab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu atau debu turab. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dengan memanggil, "Bangunlah wahai turab." Hadis riwayat Muslim. Kebijakan pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, di antaranya Syuraih bin Al-Haris bin Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari bin Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Absar, meletakkan dasar-dasar ekonomi penerapan hukum fikih. Konflik masa akhir pemimpinan Ali bin Abi Thalib. Terjadinya Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta untuk berperang. Perang terjadi antara Ali melawan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah besar pengaruh hasutan Abdullah bin Saba. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman. Pecahlah perang pada Kamis bulan Jumaidil Akhir tahun 36 Hijriah. Perang Siffin tahun 37 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, enggan berbaiat atau berjanji mendukung kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Utsman dan dihukum qisas atau membunuh.
terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah hingga peristiwa tahkim atau perdamaian. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdarrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang yang mengimani sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Selanjutnya, kursi kekhalifahan dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan khalifah pertama Muawiyah. Dengan demikian, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.